Tidak boleh kasusnya ada, apa saja. iya, tidak boleh ada keraguan. Dan itu kan ya, yang sudah pasti dinyatakan aja bahwa perkara yang menyangkut Zarov Richard itu pasti menyangkut banyak perkara. Pastilah. Itu kan ketangkapnya kan karena memburu kasus Tanur dulu. Lalu ketemu, oh di sini nih biang keladinya. nyambung ke sana gitu ya. Lalu ketemu uangnya. Dan sesuai dengan pengakuan awal dari Zarov sendiri kan ini untuk beberapa perkara. Nah itu saja. Karena mungkin akan berdampak luas sehingga Jaksa Pasti. Agung mungkin gampang gitu Pak ya. Ini mau sampai di mana akan dikejar karena Gini mungkin loh. bisa banyak yang kena. Kalau mau mengadukan perubahan terhadap satu yang sudah parah itu pasti berdampak luas. Seperti orang mau melahirkan, kalau ininya tidak normal, tindak pidananya udah luar biasa. Ia kan operasi sesar, harus berani menimbulkan kegaduhan besar, tapi sama dengan orang mau melahirkan tidak bisa normal harus sesar, kan orangnya nangis, dijahit gitu ya, dibius dan sebagainya. Iya kan? Istirahatnya di rumah sakit lebih lama. Nah, kalau mau menyelesaikan harus gitu, harus ada sebuah operasi sesar. Gitu. Sama juga kita dulu nggak bisa tuh menumbangkan Orde Baru, kan operasi sesar akhirnya. Kalau upaya signifikan seperti harus dilakukan, berarti kan sebenarnya keterlibatan Presiden perlu Pak dalam kasus ini. Oh iya, keterlibatan Presiden untuk memproteksi apapun yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dan Polri. Sejauh ini kita belum lihat Pak Prabowo ke sana kan Pak ya. Baru statementnya Baru bahwa saya akan memberantas korupsi, jangan main-main, kalau tidak bisa bekerja sama dengan saya, minggir, kan gitu kan. Nah itu komitmen mestinya bisa ditafsirkan oleh Kejaksaan Agung bahwa itu perintah juga untuk Bisa dibaca bahwa itu tegas. perintah ya, bahwa keseriusan. Meskipun ada politik panggung depan, panggung belakang. Menurut saya sih, iya Kejaksaan Agung itu saya kira sudah diberitahu oleh Presiden. Kamu harus apa, harus apa, harus apa. Artinya Pak Cuma yang kita harapkan, arahan kepada Jaksa Agung, Kapolri, dan Panglima itu, yang kita harapkan itu sesuai dengan komitmennya. Kalau ada batasan-batasan tertentu itu bisa dimaklumi lah. Ini rawan terhadap situasi ini ya, diberitahu aja hati-hati cara menangani ini tuh biasa, itulah tugas Presiden. Pak Mahfud sejauh ini berarti melihat janji-janji Pak Prabowo, komitmen itu serius sampai sejauh ini, bukan omon-omon belaka gitu ya? Menurut saya bukan omon-omon, serius kan. Kalau dari pidatonya itu kan serius dia. Orang berpura-pura itu kan kelihatan ya dari latar belakangnya, setting situasinya. Kalau Pak Prabowo nampaknya kalau bicara yang soal pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan kesejahteraan rakyat, itu selalu serius karena selalu membawa data latar belakang. Terjadi lagi seperti ini, jangan terjadi lagi seperti ini. Gitu. Itu serius. Sama yang terakhir ya 2 hari lalu. Yang orang jangan terlalu banyak ke luar negeri lah gitu ya. Nah, itu Pak, itu juga saya mau tanyakan. Pak Prabowo lagi-lagi menunjukkan arahan kepada pejabat dan menterinya, jangan terlalu sering ke luar negeri. Pak Mahfud tuh jadi men-tweet itu, memunculkan itu di media sosial Bapak. Apa alasan Bapak melakukan itu? Ini Bapak? memang karena orang pergi ke luar negeri itu sekarang seperti mau rekreasi. Bukan tugas, nggak ada urgensinya. Para pejabat negara ini? Iya, para termasuk pejabat DPR negara. ya? DPR yang banyak. Saya ini kan sering ke luar negeri. Sejak zaman DPR dulu, saya sering tidak ikut kalau DPR ke luar negeri. Saya mestinya bisa 15 kali ke luar negeri, tapi saya hanya ambil 3 kali aja, karena nggak mau lah ikut kunjungan kerja DPR ke luar negeri. Nggak dapat apa-apa di Selama sana dan Anda di tidak DPR, mencari apa-apa. hanya 3 kali ke luar negeri? Iya. Oh ya? Yang diagendakan DPR. Nah di DPR itu setiap tahun dapat jatah kunjungan kerja ke luar negeri. Setiap fraksi, setiap komisi, ya kan? Setiap komisi. Kadangkala orang bisa menggarap RUU. Satu RUU nih bisa ke luar negeri, pansusnya atau komisinya ke luar negeri untuk studi banding. Sehingga saya pernah melakukan hal saya tuding ini konyol gitu. Saya menjadi pansus RUU Pemilu yang tahun 2008. RUU Pemilu tahun 2008. Digarap tahun 2007. Nah saya kan menjadi ikut pansusnya pada waktu itu. Pansus itu sudah selesai kerjanya pada tahun 2007, sudah selesai undang-undangnya, 2008 sudah diundangkan. Nah saya pindah ke MK, dikirimi surat oleh DPR, bahwa Bapak ini pansus pemilu, ketuanya Mursidan Bardan. Almarhum. Iya, pansus pemilu akan studi banding. Pada tahun 2007 sudah selesai undang-undangnya, 2008 sudah diundangkan. Nah saya pindah ke MK, dikirimi surat oleh DPR, bahwa Bapak ini
Pansus pemilu, ketuanya Mursidan Bardan. Almarhum. Iya, pansus pemilu akan studi banding tentang pemilu ke Perancis, ke Amerika, kemana gitu. Bapak segera ikut ke tim yang mana gitu. Loh, saya bilang, Did you know TUI have their own range of family hotels? With professional kids clubs. And spa. RUU pemilunya kan sudah disahkan, saya bilang. Ke Perancis, ke Amerika, kemana gitu. Bapak segera ikut ke tim yang mana gitu. Loh, saya bilang, RUU pemilunya kan sudah disahkan, saya bilang. Mau studi banding apa lagi? Gitu. Dan saya sudah pindah ke MK loh waktu itu. Studi bandingnya mau dilakukan sesudah RUU pemilunya sudah disahkan. Saya bilang, Pak, Pak, ini kan ada jatah, Pak. Setiap pansus ini bisa Jadi jatah bukan karena kebutuhan, tapi karena sudah dijatahkan. Sudah ada kebutuhannya, sudah selesai. Saya didatangi untuk berangkat, RUU-nya sudah selesai. Ini yang Undang-Undang Pemilu tahun 2007. Saya masih ingat, saya anggota pansus waktu itu. Ketuanya Ferry Mursidan Bardan. Terus, saya juga anggota pansus LPSK. Komisi 3 yang garap tuh LPSK. Tahu LPSK tuh? Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ya. Nah, pada waktu itu, sebelum membahas materinya, sudah ada proposal ke luar negeri untuk studi banding. Sebelum bahas materi. Sebelum bahas materi. Sudah ada rencana studi banding. Iya. Terus Luar saya biasa, bilang, ya. apa yang mau dicari ke luar negeri? Saya anggota pada waktu itu. Apa yang mau cari? Ini Pak, agar tahu kita. Loh, saya bilang RUU-nya kan sudah ada. Tinggal bahas. Anda mau ke mana? Ke Amerika, mau belajar apa? Ini Pak, undang aja kedutaan besar suruh ke sini. Iya, Prancis suruh ke sini. Akhirnya pada waktu itu batal ke luar negeri, udah bahas di sini. Jadi tuh undang-undangnya. Gara-gara Pak Mahfud tidak Saya nggak setuju, ngapain? Saya mau belajar apa ke Amerika? Ada kok buang-buang waktu aja. Yang lain pasti kesel sama Bapak tuh. Kesel pada waktu dapat itu. dolar perjalanan. Nah, Anda tahu ilmu apa? Tentang ilmu LPSK, Perlindungan Saksi Korban di Amerika. Kita undang aja. UI itu punya pusat studi Amerika, minta ke dia aja, suruh bicara di sini. Itu saya bilang. Atau kedutaan besar Amerika undang, kedutaan Perancis undang. Nggak jadi berangkat. Undang-undangnya jadi dan bagus. Tanpa harus ke luar negeri. Saya kira masih ingat tuh teman-teman, tahun 2006 ketika saya dikeroyok di Komisi 3 karena nggak mau ke luar negeri. Enggak apa, saya bilang. Ke luar negeri. Jadi peringatan Pak Prabowo itu kontekstual. Kontekstual, buang-buang uang. Coba kalau saya ke luar negeri sekarang nih, daerah-daerah basah yang biasa dikunjungi orang, yang terkenal tuh Malaysia, Saudi Arabia, Singapura, London, Australia, Amerika. Itu setiap kita ke sana, dubesnya mengeluh. Jemput saya misalnya ya, sebagai menteri. Bapak, di tengah jalan udah ada telepon, ini rombongan dari DPR ini mau datang. Suruh nyebut yang lain lagi. Besok dari DPRD ini coba, dari DPRD sekarang bisa keluar negeri, DPRD kabupaten. Dan itu semua harus dijemput secara protokoler oleh diplomat kita di luar negeri ya. Oleh kedutaan. Saya bilang ke kedutaan, Pak, ini banyak sekali. Iya Pak, itulah katanya. Kami repot ini. Belum pulang yang satu dan nyusul yang lain. Tenaga kami kan terbatas juga. Kadang-kala marah-marah juga kepada protokoler itu orang. Merasa dia pejabat negara toh. Iya. Waduh, saya bilang.